Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran Alfiyah Ibnu Malik. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan bait ke-6 dan juga ke-7. Pembahasan kali ini misteri penambahan 2 bait Alfiyah. Jadi Ibnu Malik sendiri kan menamakan kitabnya dengan kitab Alfiyah, artinya bangsa sewu. Dalam realitanya tulisannya ada 1002 bait. Nah, 2 bait ini kok tidak jadi 1000 genap tetapi 1002? Nah, misteri penambahan 2 bait di Alfiyah ini apa sih? Nah, kita akan membahas pada video atau pelajaran kali ini. Wa huwa bisabqin haizun taftila mustajibun sana'iyal jamilah. Ibnu Mu'ti angsal pangkat kan utama lan ngahai maring pengalem kang bagus. Wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwalahu fi darajatil akhirah. Muji Allah paring ganjaran sampurna derajat ing ingsun lan ing Ibnu Mu'ti. Wa huwa utawi Ibnu Mu'ti bisa bakin sebab olehe dingini haizun iku wong kang mergoleh tafdilan kang den utamaake. Mustaujibun tor iku wong kang ngehai sanai ing pengalem ingsun al jamila kang bagus. Wallahu utawi Allah yaqdi iku ngukumi sinten Allah bihibatin kelawan pira-pira peparing wa firatin kang sempurna li maring ingsun walahu lan maring Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati ing dalem pira-pira derajat akhirat. Wa huwa bisabqin haizun tafdila mustajibun sana'iyal jamila. Dan dia Ibnu Mu'ti memang lebih dahulu dan mendapatkan keunggulan. Dia juga pantas mendapatkan pujian yang sangat baik dariku. Wallahu yaqdi bihi batin wa firahli walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah memberikan anugerah yang sempurna untukku dan juga beliau dalam derajat yang tinggi di akhirat kelak. Nadam Alfiyah Ibnu Malik karya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik merupakan sebuah karya yang sangat fenomenal yang tidak akan pernah terhapus dalam hasanah intelektual pesantren, khususnya pesantren salaf. Kitab ini bertemakan tentang kaidah-kaidah gramatika bahasa Arab, seputar nahwu shorof, dan di antara keunikan dari kitab ini adalah penempatan kata-kata dan contoh-contoh dalam nadam yang tidak sembarangan, melainkan mempunyai maksud dan isyarah tersendiri, semisal kalam-kalam hikmah, filsafat, dan nasihat hidup. Jadi ketika kita memahami contoh-contoh dari yang diberikan oleh Syekh Ibnu Malik di dalam memberikan contoh pelajaran gramatika Arab, di sini ternyata ada maksud tersendiri, tidak hanya sekedar contoh tetapi itu merupakan kalam-kalam hikmah, filsafat, dan juga nasihat hidup. Beliau menamai nadam tersebut dengan nama Alfiyah. Diambil dari jumlah bait dalam nadam tersebut yakni 1000. Bahasa Arab 1000 itu adalah alfun. Bangsa sewu membacanya atau redaksinya Alfiyah. Jadi kitab ini dinamakan dengan Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah bangsa sewu karangane Ibnu Malik. Namun pada kenyataannya jumlah bait dari nadam Alfiyah itu sendiri adalah 1002 bait.
Ada tambahan 2 bait di muqaddimah dan juga ada cerita menarik di balik penambahan 2 bait tersebut. Nah, jadi rencana dari Syekh Ibnu Malik itu ada 1000, tetapi dalam realitanya itu menjadi 1002. Kok ada duanya? Ada cerita menarik apa di balik penambahan 2 bait tersebut? Tentang arti dari sebuah rasa bangga, tentang takdim kepada sang guru, tentang tulusnya sebuah karya, juga tentang adab terhadap orang yang sudah meninggal. Jadi salah satu kandungan dari 2 bait alfiyah sendiri di sini itu arti dari sebuah rasa bangga. Yang namanya ketika kita bisa mengarang sebuah kitab, pasti kita merasa bangga bahwa kita bisa mengarang kitab yang bagus, yang mempunyai kualitas. Takdim kepada seorang guru, kemudian tentang tulusnya sebuah karya, dan juga tentang adab terhadap orang yang sudah meninggal. Diceritakan bahwa Syekh Ibnu Malik dalam menyusun Nadhm Alfiyah ini terinspirasi dari almarhum sang guru yang sudah terlebih dahulu menyusun sebuah nadhm yang berjumlah 500 bait. Beliau adalah Syekh Ibnu Mu'ti. Karyanya tersebut diberi nama Al-Kafiyah. Namun masyhur juga disebut dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Jadi yang menginspirasi dari Syekh Ibnu Malik di dalam mengarang kitab Alfiyah ini adalah adanya kitab Al-Kafiyah atau terkenal dengan istilah Alfiyah Ibnu Mu'ti. Berjumlah 500 bait. Disebut Alfiyah karena terdiri dari 1000 satar. Adapun satar adalah setengah bagian dari satu bait. Satu bait kan ada 2 bagian baris. Nah, di sini Alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu disebut dengan Alfiyah walaupun ada 500 bait karena terdiri dari 1000 satar. Ketika beliau sudah mantap menyimpan semua gambaran Nadhm Alfiyah dalam memori otaknya, beliau pun memulai untuk menulis untaian nadhm-nadhm indah tersebut. Hingga pada saat beliau menulis bait kelima, bagian satar ke-10 yang berbunyi Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Untuk bait kelima di Alfiyah Ibnu Malik, Wataqnadi ridam bighairi sukhti fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Wataqnadi ridam bighairi sukhti, dan kitab Alfiyah itu akan menarik keriduan yang tanpa didasari kemarahan. Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, dan kitab Alfiyah ini lebih unggul dari kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Seketika semua hafalan yang sudah tersimpan rapi dalam memori otak beliau pun lenyap. Beliau tidak ingat satu huruf pun. Jadi setelah menulis Wataqtadi ridam bighairi sukhti fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, seketika semua hafalan yang sudah ada di dalam kepala Syekh Ibnu Malik itu hilang. Padahal sebelumnya itu sudah tersimpan rapi dan sudah ada angan-angan yang kuat di dalam penulisannya. Mudahnya tinggal nulis, malah semuanya hilang. Itu ada 1000 bait. Syekh Ibnu Malik pun merasa cemas, sedih, juga bingung entah apa yang harus beliau lakukan. Hingga akhirnya beliau pun tertidur pulas karena beliau sudah mempunyai angan-angan akan mengarang 1000 bait. Dalam realitanya pada bait kelima tiba-tiba hafalan tersebut hilang. Kita bayangkan jatah nulis 1000 bait, ternyata baru nulis 5 bait, yang lainnya hilang. Pasti kan cemas, sedih, bingung. Kemudian bingung mau melakukan apa. Akhirnya pun beliau tidur. Setelah tidur, dalam mimpinya beliau dibangunkan oleh seorang kakek yang memakai pakaian serba putih. Jubahnya hampir menutupi sebagian kepalanya, sehingga
wajahnya tidak nampak secara jelas. Kakek itu menepuk pundak Syekh Ibnu Malik sambil berkata, "Wahai anak muda, bangunlah. Bukankah kamu sedang menyusun sebuah kitab?" "Iya, Kek." Seketika Ibnu Malik terbangun. "Namun aku lupa semua hafalanku, sehingga aku tak mampu untuk melanjutkannya." Lanjutnya, kakek itu pun bertanya, "Sudah sampai mana kamu menulisnya?" "Baru sampai bait kelima." Beliau menjawab sambil membacakan bait yang terakhir. "Bolehkah aku melanjutkan hafalanmu?" tanya kakek tersebut. "Tentu saja." Kakek itu pun membacakan sepasang bait. Fa'iqatan min nahwi alfi baiti wal hayyu qad yalibu alfa mayyiti. Seperti halnya mengungguli dalam 1000 bait, orang yang masih hidup terkadang mengalahkan 1000 orang yang sudah meninggal. Seketika setelah mendengar satu bait yang diucapkan oleh kakek tersebut, Syekh Ibnu Malik pun terbangun dan beliau pun menyadari satu hal, bahwa kakek dalam mimpinya itu tidak lain adalah sang guru, yakni Syekh Ibnu Mu'ti, yang dengan jelas menegur Syekh Ibnu Malik dengan sindiran di bait tersebut. Sindirannya apa tadi? Bahwa seperti halnya bisa mengungguli 1000 bait, satu orang yang hidup itu bisa mengungguli 1000 orang yang mati. Beliau juga sadar bahwa ungkapan bangga yang beliau ungkapkan dalam bait kelima tersebut ternyata merupakan perasaan takabur yang timbul dari nafsunya. Perasaan yang secara tidak langsung telah menerobos sebuah adab akhlakul karimah seorang murid kepada gurunya. Nah, dari sini beliau juga menyadari bahwa beliau harus mempunyai adab kepada gurunya, yaitu Syekh Ibnu Mu'ti. Walaupun nantinya kitabnya secara kualitasnya dan juga kuantitas baitnya itu lebih hebat dari karangan Alfiyah Ibnu Mu'ti, tetapi beliau harus tetap menghormati seorang guru. Sadar akan hal itu, Ibnu Malik pun bertobat kepada Sang Pencipta atas rasa takaburnya. Beliau juga hendak meminta maaf kepada Ibnu Mu'ti. Beliau berziarah ke makam Syekh Ibnu Mu'ti. Selepas berziarah, beliau pun hendak melanjutkan karangan tersebut dengan menambahkan 2 bait di bagian muqaddimah yang pada awalnya tidak masuk dalam rencana, dengan harapan bahwa hafalan akan pulih kembali. Kemudian setelah beliau berziarah kepada makam Syekh Ibnu Mu'ti, beliau merencanakan menulis 2 bait dengan harapan apa? Semoga setelah beliau menulis 2 bait ini, nanti hafalannya bisa pulih kembali. Dua bait tersebut berbunyi, wa huwa bisabaqin haizun nafila mustajibun sana'iyal jamilah wallahu yaqbi bihi batin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Dan dia memang lebih dahulu dan mendapatkan keunggulan. Dia juga pantas mendapatkan pujian yang sangat baik dariku. Semoga Allah memberikan anugerah yang sempurna untukku dan juga beliau dalam derajat yang tinggi di akhirat kelak. Nah, jadi penambahan 2 bait ini itu bahwa bisa baqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqbi bihi bati wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah. Terkadang ada beberapa dai itu mencantumkan bait yang kedua ini, wallahu yaqdi bihi bati wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah, tetapi redaksi li dan lahu itu diganti lana walahum li walakum, tergantung dai-nya. Sehingga ketika kita mendengarkan dai menyebutkan bait ini kok berbeda dengan hafalan kita, oh mungkin itu berupa sedikit, istilahnya sedikit edit tag agar
doanya itu kepada kita. Contohnya wallahu yaqdi bi ibadi wa firah lana walahum fi darajatil akhirah. Lana walakum fi darajatil akhirah. Tergantung dainya. Karena di sini redaksinya semoga Allah memberikan anugerah yang sempurna. Untuk siapa? Untukku dan juga untuk beliau. Di sini kadang diganti untuk kita dan juga untuk kalian semua. Jadi jangan kaget ketika ada dai yang meredaksikan wallahu yaqdi bi ibadi wa firah li walahu fi darajatil akhirah diganti lana walakum atau li walakum dan juga yang lain sebagainya. Secara ajaib semua memori hafalan Nazm yang ingin beliau tulis itu pun kembali tergambar jelas di otak dan hatinya. Beliau pun sangat bersyukur dan kemudian melanjutkan karangannya. Setelah menulis 2 bait tersebut, kemudian secara ajaib semua memori hafalan Nazm yang ingin beliau tulis itu kembali. Akhirnya beliau bersyukur dan melanjutkan karangannya. Hingga pada akhirnya terciptalah sebuah mahakarya yang terkenal di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Nazman yang sangat populer di kalangan santri, khususnya santri salaf. Dan sampai saat ini pun masih banyak santri-santri yang menghafalnya. Konon katanya hafalan alfiyah itu sendiri lebih cepat hilang dibanding Al-Quran apabila si penghafalnya berbuat maksiat. Dan juga orang yang hafal alfiyah itu punya daya tarik tersendiri. Ya, jadi mempunyai apa ya? Mempunyai daya tarik tersendiri. Orang yang menghafalkan Al-Quran kan mempunyai daya tarik sendiri. Begitu juga orang yang hafal alfiyah Ibnu Malik. Banyak sekali versi yang tersebar tentang 2 bait tambahan dalam Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Salah satunya diceritakan dengan jelas dalam syarah Alfiyah itu sendiri, yakni dalam kitab Qadil Qudud. Jadi ada banyak versi, tetapi di sini saya mengambil versi ini. Namun intinya sama, yakni cerita yang mengandung pesan tentang adab kita kepada seorang guru yang harus tetap dilakukan meskipun kemampuan kita telah melebihi sang guru tersebut atau meskipun guru kita telah meninggal dunia, karena tidak ada yang namanya mantan guru. Sumbernya Sabilul Huda Media. Jadi walaupun seorang murid itu terkadang lebih hebat daripada gurunya, tetapi kita harus mempunyai takdim kepada seorang guru. Sebenarnya seorang guru ketika memiliki murid yang lebih hebat daripada dirinya, guru tersebut itu malah merasa senang karena memiliki seorang murid yang lebih hebat daripada dirinya. Tetapi di sini ketika posisi kita sebagai seorang murid, kemudian kita lebih hebat daripada guru kita tetap harus hormat kepada guru tersebut. Karena apa? Tidak ada yang namanya mantan guru. Sehingga kita harus tetap hikmah kepada guru kita, menghormati kepada guru kita. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar ataupun komunikasi dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu yaqdi bi ibadi wa firah lana walakum fi darajatil akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.